Alhamdulillah hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini mungkin kita tidak lanjutkan ngaji fikih kita sebagaimana biasa karena ini hari atau pertemuan terakhir kita di Sya'ban ini, dan insyaallah kita akan memasuki beberapa hari lagi bulan Ramadan. Untuk kajian kita selanjutnya mungkin kita istirahatkan sampai atau kita liburkan sampai nanti kalau ada umur kita lanjutkan di bulan Syawal, pertengahan Syawal insyaallah. Insyaallah malam ini kita menjaga sedikit mengenai apa hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan insyaallah ya. Karena supaya Ramadan nanti ini kita tidak sama lagi dengan Ramadan sebelumnya, maka perlu kita persiapkan. Dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk persiapan. Ada dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk melakukan persiapan. Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Walaupun ini perintahnya untuk berjihad. Wa'iddu mastata'tum min quwwah, persiapkanlah kekuatan kamu untuk berangkat berjihad maksudnya. Ini juga ya, kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang banyak sekali kebaikan-kebaikan, syarat dengan kebaikan-kebaikan, keberkahan. Maka kalau kita tidak siapkan untuk menyambutnya, menjalaninya, maka nanti rugi kita. Siapa yang Nabi SAW sabdakan berjumpa dengan Ramadan kok dosa-dosanya enggak diampuni, amal ibadahnya tidak meningkat, makanya orang-orang rugi. Maka supaya kita enggak dikatakan orang-orang rugi nanti di Ramadan, sedikit banyak kita perlu persiapkan diri kita insyaallah ya. Yang penting kita sudah niat, siapkan diri kita. Dan kita juga ini kan belum pasti juga di antara kita ini yang akan bisa sampai ke Ramadan. Ada yang pasti kan besoknya akan berjumpa dengan Ramadan? Ada yang yakin? Tidak ada kan? Tidak ada yang tahu, karena wa ma tadri nafsun ma la taksibu ghadan. Besok itu tidak tahu kita apa yang terjadi. Jangan besok, nanti ini habis kita ngaji ini nggak tahu apa yang terjadi. Yang penting sudah niat kita, ya Allah saya niat untuk menyambut Ramadan dengan kesungguhan, dengan persiapan supaya Engkau ridha. Jadi urusan kebaikan itu kita harus paling depan. Kita kan ngalah kebaikan. Nabi Musa alaihissalam itu urusan kebaikan, berjumpa dengan Allah di Bukit Tursina itu sampai kaumnya itu ditinggalkan di belakang. Namanya Amir itu kan mesti jalan itu di belakang dia, Amir itu, supaya mengetahui keadaan makmur di depan itu bagaimana, siapa yang ketinggalan. Tetapi dalam urusan-urusan genting atau urusan-urusan penting yang kaitan langsung dengan Allah, Nabi Musa itu tidak mau, ditinggalkan kaumnya di belakang. Ditegur oleh Allah, ma'ajalaka an qaumika ya Musa, hai Musa, kok kenapa kamu ini kok tinggalkan kaummu di belakang, bercepat-cepat ke depan kan? Nabi Musa katakan, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Karena ini urusannya dengan Kau ya Allah, tidak bisa saya ini ngalah, itu nggak bisa. Kalau urusan dengan Kau harus saya paling depan. Jadi urusan dengan Allah itu tidak boleh ngalah itu. Al-ithar fil ibadah mamnu. Urusan ibadah itu ngalah. Masjid lalu ngaji berhaku. Tayah dan apa?
Sidilah sop awal berhaku mudi-mudian kita ganggu. Sak boleh tengalah urusan-urusan dunia. Beng mas matan dijum lor boso-boso bari itu mudi-mudian wah. Nah, itu bagus itu. Ngalah dalam kebaik urusan dunia itu bagus. Tapi urusan akhiratnya tidak terganggu, ngalah-ngalah tidak terganggu. Harus terpaling julu. Insyaallah ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesempatan berjumpa lagi dengan bulan Syaban dan tinggal menghitung hari. Insyaallah tinggal 9 atau 10 harian kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat banyak kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Maka tentu kita butuh yang nama persiapan. Butuh kepada isti'dad, siapkan diri kita untuk menjemput tamu yang sangat besar. Karena di antara sifatnya orang mukmin itu dalam hadis Nabi disebutkan itu ada dalam hadis Nabi sabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuknya memuliakan tamunya. Jadi sifatnya orang mukmin itu senantiasa senang dengan kedatangan tamu. Senang hatinya. Kalau ada orang mukmin ini kedatangan tamu itu kok susah. Kedatangan tamu itu kok anggap beban, masalah. Ini berarti diragukan keimanannya. Karena mukmin itu datangnya itu dia membawa berkah. Perginya itu membawa ampunan. Namanya tamu ini kan kalau datang itu mau tidak mau ada saja kita suguhkan. Itu mana-mana putih, mana-mana gerupok, keripik, atau minimal mana-mana bengten isi untuk istirahat, bantal dan sebagainya. Itu sudah membawa keberkahan. Apalagi sampai tebu ikram, beng ngelor, beng macam-macam. Itu membawa datangnya keberkahan di rumah kita itu. Dan pulangnya tamu itu akan membawa ampunan. Piriye malaikat jak doa itu dengan kepulangan tamu tersebut. Nah, kita ini akan kedatangan tamu nih. Tamu yang amat sangat luar biasa. Apa tamunya? Bulan Ramadan, bulan puasa. Ini tamu yang sangat besar. Jangan sampai karena kelalaian kita, karena ketidakpedulian kita, sehingga lewat begitu saja tanpa ada peningkatan, tanpa malah kita anggap biasa saja, apalagi sampai kita anggap beban. Kah dah mau merokok kelemak-lemak nih, kah dah mau ngopi nih, kah dah mau nongkrong-nongkrong marak biasa ya. Jadi beban. Nah, orang seperti ini nih sangat-sangat tidak mengerti kemuliaan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini perkara yang mulia. Para salafun saleh dahulu itu beliau itu menyiapkan untuk memasuki bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum itu. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan wasipan diri nih. Dalam 6 bulan sebelum Ramadan, jadi bulan apa kenaan? Bulan apa? Dalam Rajab kan Talu no, Rajab, Syaban, Rajab no ke berarti Rajab 4 bulan dok belakang bulan apa kan? Rabiul Awal, bulan Maulid. Jadi bulan Maulid no salaf terdahulu itu sudah siapkan dirinya untuk menghadapi bulan Ramadan. Nanti kalau sudah masuk Ramadan, mereka mati-matian ibadah sungguh-sungguh. Nah, dari Syawal itu sampai 6 bulan ke belakangnya terus doa minta kepada Allah supaya Ramadannya itu diterima oleh Allah. Jadi 6 bulan persiapan, 6 bulan mohon minta kepada Allah supaya Ramadannya itu semua amalnya diterima oleh Allah. Nah, ini namanya orang-orang yang mengerti sesuatu yang mulia itu seperti itu. Kalau Ramadan lewat itu biasa-biasa doa di neraka. Apalagi sampai tanggap beban, ini betul-betul orang rugi. Wala yahrumu khairaha illal mahrum. Misalnya tidak ada orang yang termahrum dari kebaikan Ramadan kecuali memang dia ini ditakdirkan orang rugi, sudah akan jadi orang rugi sudah dia. Nah,
Maka supaya kita tidak rugi, perlu kita siapkan. Salah ya, siapkan diri kita. Yang penting tahu persiapan. Dah mungkin mau berdaya atau dek Ramadan itu urusan Allah. Yang penting tuh niat. Ya Allah, aku sungguh-sungguh seumpama salah sakit, lagu mudah-mudahan sampai umur tanda terbaik Allah Taala, karena niat tuh sungguh-sungguh. Ramadan ini harus tidak sama dengan Ramadan yang kemarin, harus lebih meningkat. Maka insya Allah kita akan digolongkan dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh, walaupun seumpama kita ditakdirkan nggak berjumpa. Tapi mudah-mudahan kita semua dijumpakan dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Insyaallah ya. Dan siapa tahu juga kan kita nggak tahu. Siapa tahu ini menjadi Ramadan kita yang terakhir. Kemarin kan kita buka puasa kumpul dengan adik kita, dengan orang tua kita, dengan kakak kita, mungkin dengan teman-teman kita. Sekarang cek Pak, ada saja yang kurang. Entah itu adik ke, entah itu orang tua ke, entah teman tetangga ke yang tidak ditakdirkan lagi bisa kumpul. Dan kita juga nggak tahu, bisa jadi kita. Nah, makanya sifat orang mukmin selalu setiap saat itu harus meningkat kebaikannya. Mesti harus meningkat. Kenapa harus meningkat kebaikan kita? Karena semakin depannya kan semakin dekat kita dengan kematiannya. Nah, tahu Mas? Semakin maju umurnya kan semakin otomatis semakin berkurang umurnya, semakin dekat dengan kematian te. Karena itu semakin dekat dengan kematian justru semakin siapkan diri itu untuk sungguh-sungguh ibadah. Benar dah ini, Pak Haji, benar nggak? Semakin maju umur itu semakin dekat dengan kematian. Justru semakin lalai atau sungguh-sungguh. Karena nggak ada waktu te berdua untuk siapkan diri te akhirat di dunia ni wah. Denara mal akhirat wah denara wah, celaka wah, sengsara wah. Nah, kesempatan dah seberat ini. Ini sampai ke sesi kita tahu pir jago umur ni. Dan siapa tahu ini menjadi Ramadan kita yang terakhir. Insyaallah ya. Sungguh-sungguh. Maka apa saja yang pertama yang perlu kita siapkan, minimal ada dua yang perlu kita persiapkan. Karena ada seorang ulama namanya Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah, dalam kalamnya beliau mengatakan, man ahsanal isti'dad balaghul wusul. Siapa yang membaguskan, memperbaiki persiapannya dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan sampai tujuannya. Siapa yang betul-betul, entah apapun itu, urusan apa sih, urusan agama, urusan amal, urusan dunia, kalau dia sungguh-sungguh siapkan dirinya, insya Allah akan sampai tujuannya. Kita kan target kita di Ramadan ini untuk betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita mau tengok nanti Ramadan kita berhasil atau tidaknya gimana. Nah, kita akan diberi taufik untuk buat lagi apa yang kita buat di Ramadan tersebut. Kemudian hati kita tambah lembut. Itu ciri-ciri amal diterima. Insyaallah ya. Nah, yang pertama yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan ini, karena Ramadan ini suatu bentuk amal ibadah, namanya ibadah. Nah, puasa ini kan ibadah. Dan termasuk bagian daripada rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5, syahadatain, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, baru haji. Termasuk bagian penting dalam agama ini yang wajib harus kita kerjakan. Maka karena ini puasa ini ibadah, maka supaya benar kita dalam mengerjakan ibadah ini, persiapan yang penting kita persiapan yang pertama adalah ilmu. Kenapa ilmu, Ustaz? Kenapa enggak lain? Karena ibadah dia terbau gawe amal no dengan ngarang dia terbau. Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Zubad, ada juga dinukil ini di kitab Syarhus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembani, kitab tasawuf itu. Beliau menyebutkan setiap amal yang tidak didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal apa saja, apalagi yang model-model fardu kayak puasa begini ini,
Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun, amalnya akan ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Mardud ditolak, tidak akan diterima. Maka supaya benar nanti puasa kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita pelajari ilmunya. Ditebu karang-karang nana. Ditebu karang-karang. Karena Nabi sabdakan, luwe dengan sembahyang, lalu dia nemu apa-apa dengan sembahnya kecuali hanya lelah berjaga doang. Luwe dengan puasa, dek nemu apa-apa dengan puasa kecuali lapah doang, cebedak. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Luwe dengan puasa ditahan diri dek mangan, dek nginep, dek kumpul kan jesnin anak, tahan lapuan, lagu dia nemu apa-apa dengan puasa no. Omblo, kosong, melompong dek mak apa-apa. Kembali ya puasa penyeriuan dek nak berpuasa. Di sana dek nak puasa. Di puasa dek ngelor mangan, dek kumpul seni anak, dek kumpulkan seni doang lagu penyeriuan macam-macam senseriu. Para henti ngaji berkeluar lebar ngaji lagu apa aja. No, terang pahala puasa. Ya puasa lagu pada ngumbrumpi begibah. Telah pahala puasa. Kenapa itu? Karena kebodohan, nggak ngerti. Soalnya Nabi sabdakan dalam riwayat, khamsun yubtiruhunna shaim. Ada 5 hal yang jika dibuat oleh orang yang puasa ini bisa batal puasanya. Ada yang mengatakan batal, sekaligus batal sudah. Ada yang mengatakan dek batal lagu denar pahala kosong. Tapi sebagian ulama mengomentari ini hadis, yaitu tidak sampai membatalkan zahir puasanya. Puasanya sah, lagu pahalanya sak batal. Dilelah doang dia mau apa-apa. Mungkin kewajiban gugur wah, lagu mau pahala sa Allah jamin, as-saumuli wa ana ajzi bih, puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Maknanya pelik sekali pahalanya dengan puasa ini, pelik sangat. Tetapi itu nggak didapatkan. Kenapa? Karena ya kelalaian, kebodohan, dan tidak ketahuan akan nilai puasa itu sendiri. Dia puasa matanya. Ya, apa yang pertama? Yang pertama yang menyebabkan pahala puasa itu tidak ada nilainya, hilang itu. Yang pertama al-kidbu, bohong. Bohong ini apa saja, membugurau, musuh-musuhmu tetap. Misalkan jangan. Ketuan senina te macam-macam lain sudah jawab, ketuan seanang terlain sudah jawab, ketuan sebatur terlain sudah jawab. Bohong itu menghilangkan pahala puasa. Orang cuma berjorak doang, yang kan berjorak ini sudah remehan, jadi ini syariat. Mereka enggak bohong, karena kan berjorak. Boleh. Kemudian apa? Al-kidbu wal ghibatu, ghibah. Biasa paling baik yang nunggu-nunggu apa kalau bahasa Bandungnya itu sebelum puasa tahu apa namanya? Ngebuburit. Apalagi mereka senteloknya nyarak tau kumpul-kumpul kan mau apa belanja-belanja nah. Rame itu. Buburit itu berharap doang setara usah di pantai. Iya hari puasa itu lah udah apa-apa karena apa kan? Dia tak berjaga iri. Kemudian wan namimatu adu domba. Adokan dengan. Dek napa adokan dengan, adokan manuk masih di marun ada ganggu. Apalagi adokan dengan. Ngerosi angene, ngerosi ibe ngene besiak nas jarin. Kampung ni besiak jarin. Gara-gara ye semeton besiak gara-gara ye istri sama suami cerai. Ini orang pelaku seperti itu, pengadu domba seperti itu. Kalau Nabi sabdakan dzul wajhaini finnar, orang yang punya 2 muka ini pasti sudah masuk neraka. Maksudnya 2 muka ini apa? Le B bareng ngene yang katna, le A bareng ngene yang katna, sehingga sampai ini fitnah keduanya ada yang begejoh. Nah, ini namanya orang yang punya 2 muka ini di neraka, wajib dia masuk neraka sudah. Nah, karena memecah apalagi kalau dia memecah belah satu kampung, satu organisasi gara-gara dia, sangat-sangat. Ada Nabi sabdakan, asrarul khalqi, seburuk-buruknya makhluk. Setahu tak kan orang seburuk-buruk makhluk ni antara iblis kan ke dajjal loh. Ini seburuk-buruknya kan. Lagu arak selebih buruk teman iblis kan ke dajjal ni. Siapa mereka itu?
yamshuna bin namimah, yaitu orang yang berjalan di muka bumi, dia suka bikin perpecahan orang. Dengan si A, si B ini saling cinta, pecah bersiap bergajah saling mati gara-gara ini lebih buruk kan iblis kan dajjal. Kalau iblis dajjal kan jelas ya, wah iya parana jahat lah kan, lagu arak dan kadang nih bagus pakaian, bagus rajin ngaji, rajin lagu ngono pegawaian. Nah ini bahaya. Kemudian apa? Wal mufarriqu bainal ahibba, suka memecah belah orang yang saling mencintai. Orang senang ngaji, bah rosan ustaz noi ngono nikah negara-negara nikah ngaji. Benci nama sendiri. Ini orang-orang yang seperti ini lebih ngeri, lebih kejam, lebih buruk daripada iblis nih dajjal. Orang-orang yang suka bikin orang itu yang senang kumpul dalam kebaikan, sini fitnah sikit dua bubar jadi. Namun dajjal kan memang hilangnya wah. Ya oh dengan bawa na parana. Bawa na apa? Bawa na jaga iri ya kan iblis yang bisikan lamun ini kan kelihatan dengan baik lagu pada bicara sekecet senerosan bare. Sebab nganu dengan suuzon satu sama lain, apalagi sampai ini suuzon le ustaz atau le tuan guru sehingga entah mele ngaji sehingga apa hilang kebaikan-kebaikan, bahaya. Paham ya? Itu yang pertama, yaitu siapkan diri kita dengan menyambut Ramadan dengan ilmu. Yang pertama harus kita ketahui akan kemuliaan Ramadan, karena seorang itu akan memuliakan sesuatu itu kalau dia tahu kemuliaannya. Tidak akan bisa memuliakan sesuatu yang mulia itu kalau dia nggak tahu kemuliaannya. Misal makbul lentau bukan buta wahar batu mulia kan, batu mulia ala intan marak boleh ngene. Saudaranku kance nasi kelapahan, ini kelapahan mungkin kesaudaraan be melek ini intan ni kance nasi sepiring ni. Lagu ini dia tahu nilai batu, pokoknya batu no dia tahu wah. Terus kelapahan, be jam baik. Hah? Nasi sana baik. Sebenarnya ada yang tahu nilai intan ni mungkin Allah. Dia ini segunung warna nasi ini. Mungkin jangan bisa beli pila, mungkin Lombok ni yo happy karena sebab mahal mungkin. Karena dia tahu ya, enggak tahu nilainya, ya biasa saja. Padahal kalau dia bisa tahu nilainya intan itu, mungkin segunung warna nasi. Paham deh? Ya, begitu. Sama kalau kita ketemu orang misal di kampung kita ini akan kedatangan tamu besar, ulama besar misalnya, atau pejabat tinggi presiden kita datang ke kampung kita. Kalau kita tahu itu, kita kenal, maka kita akan segan dengan dia. Tapi kalau kita nggak tahu ya kita berserewanan aja ya kita ya paling gini. Aku lama tahu wah nih sabruno anak presiden langsung serta. Karena kita tahu kemuliaan, maka akan berubah seketika itu. Berubah keadaan kita. Maka harus kita pahami memang ada kalam yang mengatakan, nah ini juga perlu diluruskan. Adab pokok ilm, adab itu di atas ilmu. Sebenarnya kata itu kayak Baidillah kurang pas. Sehingga dengan ini terkadangan orang awam merendahkan ulama. Percuma pada ngaji yang mudah adab dengan mati-matian ngaji karena salah sekecet. Arahan dengan dia, wah percuma ngaji tahun-tahun bertahun oleh pondok yang mudah adab dia kena. Jangan begitu. Tidak akan bisa orang itu punya adab yang sempurna kalau nggak pakai ilmu. Paham dah? Seperti batu intan tadi itu. Kenapa kok dia nggak bisa menghargai si makbul ini batu ini, padahal ini nilainya besar. Malah nasi sepiring no seaji 1000 no, yes ini pilih kembali. Karena belum kenal, belum makrifat, belum tahu. Jadi biasa lagu lah mau tahu aja dah kada bang nasi segerobak dia bait nidang melek. Kenapa? Karena itu orang akan timbul penghargaan, bisa menghargai, bisa beradab itu jika orang itu sudah punya ilmu. Terkadang ini salah memahami sehingga banyak orang-orang itu mudah mengkalim sedikit saja kesalahan yang dilakukan orang-orang berilmu itu langsung protes. Percuma ngaji, namanya
ustaz, ulama, kiai itu juga manusia. Di malaikat ada satu dua perkataan yang mungkin ya khilaf untuk perbuatan, namanya manusia, bukan malaikat ada. Terus kita pada percuma, ilmu dulu, adab dulu baru. Nah, seperti itu. Sehingga sini saya rusaknya begitu itu. Paham misalnya dah? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu pertama harus kita tahu kemuliaan bulan Ramadan ini. Apa kemuliaannya? Banyak sekali, sehingga Nabi sabdakan, atakum syahrul azim, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan datang ke kalian ini bulan yang sangat agung, sangat mulia, sangat hebat. Bagaimana kemuliaan Ramadan ini? Dek man kita buat amal, kita dek sadaran diri no, tinduk no kan, dek tersadar tidak no. Selagu lamun tinduk di Ramadan ini bernilai. Naumu shaim ibadah, tidurnya orang puasa ini ibadah. Ibadah ini kan tidur ini kan dek ibadah. Kadang kita lalai kan tinduk. Lalu di saat itu kita berpuasa, maka bernilai insyaallah, dianggap ibadah. Wasumtuhu tasbih, matam momot meto matam. Dek na buat amal di matam doan wah. Matam no dianggap oleh agama seperti orang yang terus bertasbih kepada Allah. Tinduk benar dianggap ibadah, ngase lagu matam dek ngaraus dek nanu dianggap baca tasbih terus, apalagi amal. Tinduk ndang marah dengan ibadah sendiri tong. Neteduk dek na bicara dianggap seperti orang selalu baca tasbih, apalagi kalau dia buat amal. Wa man jaa bi sunnati yujzakal fardhu, sais tak datang di Ramadan ini bawa amalan sunnah, jangan terganjar fardu. Baca Al-Quran di Ramadan sunnah memang lagu pahalanya malah fardu. Salat tarawih, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, apapun itu yang sunnah-sunnah lapo ante ganjar wajib. Dan setiap yang datang dengan membawa yang wajib dilipat ganda 70 kali lipat oleh Allah. Bagaimana kemuliaan Ramadan ini? Tinduk tedoang lo ibadah sendiri. Teduk dan lo, dia tengembing-ngembing teduk doang kan. Dihitung banyak tasbih terus baca tasbih doang. Nah, gitulah banyak lagi keutamaan yang lain daripada Ramadan ini. Maka kalau kita ngerti kemuliaan perkara yang mulia ini, maka enggak akan bisa kita muliakan. Kayak tadi itu. Datang ulama besar lalu karena dia kenal ya, dia temulian ya biasa-biasa doang. Lagu lam tuah kenal nah. Dek man datang kabar datang dong di kampung terus sebulan atau persiapan diri kembali kan itu kan kenal. Insyaallah ya. Itu yang pertama yang perlu kita siapkan apa? Siapkan diri kita untuk mengetahui akan kemuliaan bulan Ramadan. Banyak sekali itu bagian saja dan banyak lagi keutamaan Ramadan ini. Kalau dibukakan keutamaan Ramadan ini, rahasia Ramadan ini, mungkin kita berharap Allah Ta'ala ya Allah denar haranan Rajab, Sya'ban, Muharram, lapan Ramadan lah lamun tahu. Sehingga Nabi sabdakan lau ta'lamuna fi Ramadan la tamannawnahu anna syuhur kulluha Ramadan. Seandainya Nabi sabdakan kalian tahu apa yang ada di Ramadan ini, dari begitu banyak diobral kebaikan, keberkahan, ampunan oleh Allah, seandainya kamu itu diperlihatkan hakikat Ramadan itu, jangan berharap jak Allah Ta'ala wah lapu anak bulannya Ramadan wah dinara areng Sa'ban dan Rajab Muharram dinara lapu anak bukan Ramadan, lamun terbuka rahasia Ramadan. Maka pantaslah seperti yang awal tadi yang katakan, orang-orang soleh dulu itu siapkan diri menuju Ramadan 6 bulan. Mohon kepada Allah disampaikan umurnya supaya bisa amal di bulan Ramadan. Insyaallah ya. Itu yang pertama, kita siapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan tentang kemuliaan Ramadan. Kemudian apa? Kemudian yang kedua dengan ilmu juga, ilmu yang kaitan apa tentang hukum yang ada di Ramadan ini. Karena Ramadan ini puasa ini banyak syarat ketentuannya, ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, ada rukunnya, ada makruhnya, ada membatalkannya, ada macam-macam. Itu perlu kita ketahui sehingga apa? Puasa tadi betul-betul bernilai di hadapan Allah. Seperti tadi itu banyak orang puasa lagu dia mau apa-apa leman puasa karena kan hanya sekedar puasa doang, lagu dia tahu kamu iwah batal puasanya lagu para dia puasa.
Yo telan pahala puasa aku pahala dina puasa. Kembek karena nggak ngerti apa yang membatalkan, apa yang memakruhkan, apa yang mengurangi pahala puasa. Nah itu juga perlu kita kaji, perlu kita pelajari. Jangan sampai puasa kita ini tidak bernilai. Wah parantar doa mau gembok kunci surga karena ibadah puasa ini. Aku ternyata satu pun amal kita nggak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung saja yang kedua, kita doa nanti sebentar terakhir. Kemudian yang kedua, apa persiapan kita yang perlu kita persiapkan? Yang kedua, persiapan atente. Kenapa harus hati yang perlu kita persiapkan? Karena amal ibadah ini sangat erat kaitannya dengan hati. Pada semarak bakaloran nih, namanya bakaloran kan namun sehat. Fisik tan ni lisan teh sehat lapuk sehat ni insyaallah gulai no mai sate mai lalapan mai aku fisik tan mun sakit mai no dari mai saryawan misal paling sekecil sakit saryawan ode narak mai yo hana gulai dek no mai rendang dek no mai pokok dek narak mai paling mai apa metem mah kan terlawan keras minje na mede apalagi sanyet apalagi sak pedas na mede kembek na padahal gulai loh rendang apa malik sate mai-mai doang lauk kemudian dia mai fisiknya isa ala sopok fisiknya sakit. Nah sebenarnya amal ibadah ni lezat loh, puasa ni lezat loh, tahajud no lezat, baca Al-Quran lezat. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan lau taharat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Quran, lamun bersiat enten dik tu ini bersoh baca Al-Quran kita kenyambuan doang aku nak apa jangankan baca nyeriuk Al-Quran dia tuah dan deh Al-Quran luwe li anu sedak-sedak anu tanu dik persino dia tekawa apalagi tebak baca ikembe saking kotorna ente. Paham tak? Sebenarnya amal ibadah ni mai loh. Zikir, ngaji, apa yang lezat. Aku kembek nanti mai berat. Ni sakit ni. Dek napa ni mai. Lamun ni sehat, dakak bebet balik ni ada pengajian datang. Aku lamun ni sakit, gunung Himalaya ni bon terobos. Lagu masjid di Gunung Balen ni. Kembek ni. Ni sakit ni. Kan pendaki-pendaki dah sampai mbeh gunung pokok sebut wah itakan doang. Lagu tayak le majelis ilmu, tayak le masjid no ia marak terantik gembok ni bau. Kembek dan ni tu nusa sakit. Maka yang perlu kita siapkan juga supaya lezat kita nanti puasanya lezat, bisa kita rasakan ibadah itu nikmat. Maka apa? Dari saat ini kita bersihkan hati kita. Syarah ya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan man lam yakhlu qalbahu fi Sya'ban lam yatamalla fi Ramadan. Siapa yang belum mampu mengosongkan hatinya di bulan Sya'ban ini, dikosongkan dari yang selain daripada Allah, nanti gak akan bisa dipenuhi di bulan Ramadan. Maka di Sya'ban ini kita kosongkan, kurangi sudah kesibukan kosongkan supaya nanti di Ramadan itu mudah. Ada juga kalam yang menyebutkan ini man safa qalbahu fi Sya'ban asyraqa fi Ramadan. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari belum mengatakan siapa yang membersihkan hatinya di Sya'ban nanti dia akan cemerlang bercahaya di bulan Ramadan. Syarahnya caranya gimana? Ya dengan kita banyak istighfar, jangan nyentuh maksiat sebagaimana awal kemarin yang sampaikan di Sya'ban ini, jangan nyentuh maksiat sedikit pun, jangan. Jaga pikiran, jaga lisan, jaga mata. Karena apa? Amal kita ini akan naik di Sya'ban. Entah karena tidak tahu kita siang malam jam berapa akan naik. Jangan sampai pas maksiat amal naik semua dihitung maksiat sudah. Maka kalau kita bisa jaga di Sya'ban ini tidak maksiat, tidak ngelihat yang enggak, seumpama terjatuh mungkin cepat-cepat istighfar, nanti di Sya'ban itu Ramadan itu bercahaya hati kita. Semua jenis ibadah apapun itu akan nikmat kita kerjakan. Insyaallah ya. Dah itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita
kepahaman atas apa yang kita kaji ini, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, selamat, afiat. Al-hadiniya al-Fatihah. Kita doa sebentar. اللهم صل على محمد سيد الأولين والآخرين سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ارحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين يا أرحم الراحمين نسألك لنا يا الله ولأهلنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا وتلميذاتنا ولمن لهم حق علينا وجميع جمة وجميع المسلمين إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا قلبا خاشعا وشفاء من كل داء اللهم أهل علينا شهر رمضان اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى واعتقاد أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمتم منا متقبلا يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا رحمن الرحيم. Panjangkan umur kami ya Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, selamat ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami di Sya'ban ini ya Allah, sehingga kami lezat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hati kami ya Allah untuk mendekat kepadamu ya Allah, untuk ma'rifat kepadamu ya Allah, untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafurqana ba'da hadza tafruqan hasanan ma'suma wa la taj'alna wala ma'ana syakin wa mahruma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimalah segala bentuk amal ibadah kami, khususnya taklim kami selama 1 tahun ini ya Allah. Yang kurang ya Allah, yang kurang adab ya Allah, Kau ampuni ya Allah, dan yang baik-baik ya Allah Kau jadikan sebab kebaikan bekal kami di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal lagi ya Allah untuk melanjutkan ya Allah dalam keadaan sehat, aman ya selamat. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi sirril Fatihah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya lillah ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.